Selamat datang di pertemuan ketiga mengenai operator dan masih di mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya akan membahas mengenai operator. Operator itu apa aja? Jadi operator adalah sebuah simbol ataupun karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu operasi ataupun manipulasi, bisa dia penjumlahan, pengurangan, ataupun lain-lain ya. Nah, operator juga mempunyai sifat. Sifatnya apa aja? Dia menjadi 3 ya. 3 sifat operator. Yang pertama itu ada unary. Unary ini apa? Sifat unary ini adalah hanya melibatkan sebuah operan pada suatu operasi aritmatik. Misalnya apa? Misalnya kayak gini ya. Plus 2. Nah, ini cuma melibatkan sebuah operan pada suatu operasi aritmatik. Ini cuma ada plus 2. Kayak gini aja. Terus ada apa lagi? Ada binary ya. Ada binary. Melibatkan dua buah operan. Sebelumnya tentu kalian udah tahu ya yang mana operan, yang mana operator. Kalau operan itu angkanya ini nih. Kalau operator ini baru plus, kurang, kali, bagi, dan sebagainya ya. Kita lanjut. Binary adalah melibatkan dua buah operan pada operasi aritmatik. Contohnya gimana? 1 ditambah 2. Nah, ini melibatkan dua buah operan, angka 1 dan angka 2. Jelas ya sampai sini ya. Terus ketiga ada ternary. Nah, ternary ini bisa melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi aritmatik. Contohnya seperti 5 ditambah dikali 5 gitu ya. Terus ditambah 4 dikurang 2. Nah, ini adalah 3 buah operan. Di sini disebutkan yang di dalam kurung ya. Ini 5 dikali 5 ini adalah satu buah operan sendiri. Karena langsung dikali di sininya langsung. Terus ada 4, ada 2. Jadi ini ada dihitung 1 ya. Hitung 1, sini 2, sini 3. Yang dikerjakan yang mana dulu ya? Jelas yang dikurung dulu. Itu yang ternary. Terus operator aritmatika. Operator aritmatika ini juga ada banyak ya. Kita lihat sini lagi operator aritmatika. Operator aritmatika itu seperti biasa dia ada penjumlahan. Ini ya deh, penjumlahan. Terus ada pengurangan. Ada apa lagi? Perkalian, habis itu ada pembagian. Pembagian kalau di program itu bukan seperti ini ya, tapi seperti ini, slash. Pembagian, lalu juga ada sisa pembagian itu gini. Mungkin nanti kita akan coba bahas yang sisa pembagian. Beberapa dari kalian mungkin masih ada yang agak bingung tentang sisa pembagian ini seperti apa. Nanti kita akan bahas. Kita lanjut. Kita masuk, kita bikin create project, new project. Seperti biasa ke Java application. Nah, ini taruhnya di D ya. Kalau saya taruh di sini. Saya kasih namanya pertemuan 3. Seperti biasa, kalau bilangan bulat atau angka, kita deklarasi integer pertama, deklarasi variabelnya. Saya kasih nama variabelnya itu A, B, C, D, biar gampang.
Lalu kita mau coba dengan sebuah inputan. Oh iya, kalau ada sebuah inputan, kalian juga harus taruh yang namanya import dulu ya, scannernya. Jadi di Java itu kalau kita langsung tulis scanner kayak gini itu nggak bakal dibaca. Misalkan saya bikin input gitu, new scanner, terus system.in. Nah, si scannernya ini nggak akan terbaca. Kenapa? Karena kita belum import ya. Kita import dulu di bagian atasnya. Di sini aja kita taruh import Java util scanner. Oke, sekarang dia sudah terbaca si scannernya sendiri. Kita lanjut. Seperti pertemuan pertama, kita langsung SOUT kasih tab. Nah, jadi kita ketikkan masukkan nilai yang A ya. Nah, terus di sini biar nanti pas penginputan nggak turun ke bawah, biar ada di samping kita hilangin ln-nya ya. Kita hilangin ln-nya. Kita kasih A sama dengan input next in ya, karena angka. Jadi nilai A-nya ini nanti kita masukkan sebuah inputan angka. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai B gitu ya. ln-nya nggak usah kita pakai. B sama dengan input next in. Sekarang kita udah bisa masukkan nilai A apa dan nilai B itu apa. Kita lanjut, kita mau lihat tadi apa sisa pembagian ya, modulus ini sebenarnya, atau namanya modulus biasa disebut. Kita lanjut lagi. Jadi kita masih punya variabel yang C sama D masih kosong ya. Kita kasih yang C. C sama dengan A modulus B ya berarti ya. Jadi nanti kita bikin si A ini kita input berapa gitu. Misalnya 10 dibagi 5 hasilnya berapa gitu ya. Pasti habis dong. Coba kalau misalkan 5 dibagi 2 berarti sisa pembagiannya 1. Kita coba pakai program nanti yang C ini ya. Terus kalau yang D kita coba isi kayak biasa aja deh. Misalkan A ditambah sama B gitu. Nah, di sini kan ini udah ditampung semua nih variabelnya ini nih. Variabel A, B, C, D ini udah ada isinya nih kalau kita jalankan. A keisi sama inputan yang A, yang B juga sama. Yang C hasil dari A modulus B-nya. Yang D juga sama dari A ditambah sama B. Sekarang kita cetak hasilnya. Cara cetaknya gimana ya? Sama seperti di atas. SOUT, kasih tab, terus langsung kita tulis aja hasil dari mana ya? C ya. C adalah, nah kita kasih plus ini sebenarnya kayak semacam concat gitu ya, nambahin buat hasilnya ini nih, buat nampung si C. Kalau kita langsung tulis C aja nggak bisa dia. Kalau kita langsung tulis gini aja nggak bisa dia error. Kita tambah sama C gitu ya. Jadi ini sebuah string di concat dengan C. Beda ya, concat sama ditambah itu beda. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Mengenai hierarki operator aritmatika. Nah, ada hierarkinya ya, hierarki operator aritmatika. Di hierarki operator ini kita ada beberapa tingkatan ya. Tingkatan untuk menentukan siapa yang duluan akan dieksekusi. Contoh, saya coba kasih contoh seperti ini. A sama dengan misalnya 10 ditambah 2 dikali 3 dibagi 6. Nah, kalau kasusnya seperti ini, apa dulu yang akan dikerjakan? Kita coba kerjain sama-sama. Langkah perhitungannya.
A sama dengan, kita lihat yang di bagian sini ada sebuah operatornya apa aja. Kalau operatornya ada yang nilainya sama kayak seperti ini nih, perkalian dan pembagian, kan ini tingkatannya sama ya, kali sama bagi itu tingkatannya sama. Yang dikerjakan yang mana dulu? Yang paling pertama muncul. Berarti yang paling pertama muncul adalah yang kali. Kita kerjakan dulu yang kali, baru yang bagi. Jadi yang 2 sama 3 dulu kita kerjakan. Jadi hasilnya 10 ditambah 2 dikali 3, 6, dibagi 6. Seperti itu ya. Jadi yang dikerjakan 2 kali 3-nya terlebih dahulu. Selanjutnya apa? Baru bagi 6. Oke. Kita sekarang ke selanjutnya lagi. A sama dengan 10 ditambah, berarti 6 bagi 6 hasilnya 1. Sekarang A nilainya adalah berapa? 11. Itu contoh pertamanya. Terus bagaimana kasusnya jika yang ditanda kurung itu yang bagian ini gitu. Misalnya ini dibagi ya. Dan di sini deh saya bikin baru lagi. Contoh 2 gitu ya. Ini contoh 1. Contoh 2. Misalnya sekarang sama seperti kasusnya kayak di atas. Biar gampang bedainnya. Nah, tapi yang ini duluan yang dikerjakan kalau sekarang. Cara ngerjakannya berarti yang di dalam kurung ya, karena di dalam kurung itu semua operator akan diabaikan. Yang dikerjakan yang pertama duluan adalah yang di dalam kurung ini. Ini yang akan didahulukan. Sekarang kita coba kerjakan. A sama dengan 10 tambah 2 adalah 12 dikali 3 dibagi 6. A sama dengan sekarang berapa? 12 dikali 3 sama dengan 36 dibagi 6. Hasilnya adalah 6. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Itu hierarki. Terus ada satu lagi nih namanya operator penambah atau pengurang. Kita coba, namanya itu ada post increment, ada post decrement, ada pre increment, ada pre decrement. Apa itu? Kita coba masuk ke bab selanjutnya. Ada yang namanya operator seperti ini nih, operator plus plus atau min min. Ini tuh sebagai penambah, bukan pertambahan ya, tapi penambah. Sama pengurang. Contohnya seperti apa? Kita coba ya. Contoh A plus plus. Nah, namanya A plus plus. Kalau plus plusnya belakangan seperti ini, namanya adalah post increment. Post increment. Kalau plus plus A adalah akan di depan penambahan atau proses pengurangan akan dilakukan sesaat sebelum atau langsung pada saat menjumpai ekspresinya. Sedangkan variabel yang ini langsung berubah begitu ekspresi ini ditemukan. Jadi ketemu ini langsung berubah. Tapi kalau yang ini akan berubah setelah ekspresi ini dijumpai gitu. Untuk contohnya biar nggak bingung nanti kita buat juga di programnya. Kita ada lagi namanya A min min ya, ini namanya post decrement. Terus ada lagi min min A, ini adalah pre decrement. Kita langsung ke bikin programnya biar nggak bingung. Ke programnya ini yang tadi ya, kita bikin baru lagi ya. Cara nambah kelas, klik kanan, new Java class.
Kita kasih nama post dan pre gitu ya. Nah, di sini masih kosong nih. Cara nambahin public void-nya bagaimana? Kan kalau pertemuan 3 itu kita udah ada yang namanya public static void main. Nah, ini nggak perlu ditulis. Ribet juga nulisnya ya. Ada cara cepat. Nulisnya itu ialah ketik PSVM pakai tab. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita buat sebuah variabel apa ya? Int A sama dengan 10, B-nya sama dengan 5 deh. Lalu kita buat seperti ini, penggunaan notasi di depan ya. Namanya apa tadi? Post increment. Nggak cuma post doang sih sebenarnya. Paling tepat di depan deh. Penggunaan notasi di depan variabel gitu ya. Nilai A sama dengan A. Nilainya adalah 10, saya cetak langsung 10 ya. Ini yang tadi ya, ini abaikan saja. Atau di close juga boleh sih. Selanjutnya kita mau coba nilai yang B ya. Kita coba nilai plus plus A dulu deh. Nilai plus plus A kita tambah plus A gitu ya. Jadi nilainya ini berarti sampai sini langsung ditambah nih. Nilainya di sini 10, berarti di sini nilainya adalah 11. Kita coba lagi nilai A sekarang ya. Nilai A-nya sekarang. Selanjutnya kita bikin yang B. Nilai B. Selanjutnya kita coba min B-nya. Nilai min B. Tambah min B. Kita langsung min B. Terus kita coba lagi. Nilai B. Yang sekarang. Gitu ya. Ini kita coba dulu notasi di depan variabel ya. Kita coba dulu. Oke, ini saya lupa pakai println. Saya pakein dulu. Sama saya lupa di sini. Sama di sini. Kita jalankan lagi. Ini ya. Nah, nilai A adalah 10. Kenapa 10? Karena nilai A yang pertama itu sudah saya deklarasi nilainya 10. Nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 5. Awalnya, nilai awalnya. Selanjutnya, sampai sini, baris kedua yang sini, nilai plus plus A. Plus plus A. Tadi kalau plus plus berarti langsung ditambah. Jadi nilainya 11 ditambah 1 plus plus A. Selanjutnya dicetak lagi. Saya cetak nilai A-nya adalah 11. Selanjutnya nilai B. Nilai B ini sama dengan 5 ya. Saya deklarasi 5.
Terus min B, berarti nilainya sekarang 4. Saya cetak nilainya berarti masih 4 dong. Itu yang penggunaan di depan variabel ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya, tadi di depan berarti sekarang ada di belakang ya. Saya copy aja, saya paste di sini. Oke. Sekarang nilai A. Oh sorry, saya bikin gini aja ya, biar perbedaannya. Saya deklarasi ulang. Kan tadi kan nilainya di sini A-nya adalah 11, hasil akhirnya B-nya adalah 4 ya. Sekarang saya bikin A-nya 10 dan B-nya 5 juga. Saya bikin deklarasi lagi, saya kasih nilai awal lagi, A-nya 10, B-nya sama dengan 5. Gitu deh. Ditambah A. Selanjutnya, ini saya copy aja daripada ngetik. Saya ganti di sininya adalah A++. Berarti di sini masih A++. Selanjutnya sini min B jadi B min min. Sekarang untuk melihat, kita running bareng-bareng. Nah, ini terlihat perubahannya. Penggunaan nilai notasi di belakang variabel. Nilai A semula saya kasih deklarasi awal lagi 10. Nah, ini nilainya masih 10. Kenapa demikian? Sedangkan yang atas itu nilainya langsung 11. Nah, di sini bedanya si pre sama si post. Kalau si pre ini udah ditambah duluan sebelum dieksekusi. Jadi misalkan plus A dia langsung berubah jadi 11. Beda sama si yang post ya. Kalau yang post ini dia A++, dia tetap nilainya 10 akan ditambah ketika dipanggil lagi si A-nya. Jadi ketika saya panggil A lagi di bawah ini, nilainya sudah berubah menjadi 11. Seperti itu. Jadi di sini dia belum ditambah. Pas dipanggil lagi si A-nya baru ditambah jadi 11 dia. Baru dicetak. Oke, terus nilai B awalnya adalah 5 tadi ya. Saya atur lagi nilainya adalah 5, B-nya 5. Terus B min ya, B min ya tetap nilainya 5. Tapi pas pada saat di sini prosesnya sudah di min, sudah di minus, sudah dikurang. Jadi nilai 5 ini sudah berubah menjadi 4 ketika melewati tahap ini. Kapan dieksekusinya ya? Setelah B min ini. Jadi nilainya 4 pada saat proses ke selanjutnya. Seperti itu. Itu bedanya. Terus ada lagi yang namanya operator logika ya. Kita coba bahas operator logika sekarang. Ini operator logika. Operator logika itu ada 3 ya biasanya. Ada N. Ini N. Terus ada OR. OR itu tandanya seperti ini. Ini OR. Selanjutnya ada operator tidak. Ini negasi ya istilahnya. Operator not. Kita bahas satu persatu. Kalau operator logika, operator N ya,
digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi dan dianggap benar bila ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai benar juga. Jadi kalau ekspresinya benar dan benar, hasilnya akan benar. Itu dia. Contohnya seperti apa? Saya kasih sebuah contoh. Ini ekspresi relasi pertama ya. Saya kasih nilai awal dulu deh. Nilai awal A sama dengan 3 gitu ya. B sama dengan 3 dan C sama dengan 7. Saya kasih bawahnya lagi A-nya ini kan 3 tadi, tambah misalnya 4 lebih kecil ya, ini tanda lebih kecil. Nah ini kayak gini. Terus saya kasih contoh lagi, yang B-nya yang B lebih besar dari A ditambah 5. Yang ketiganya yang C ya, C dikurang misalnya 3 lebih besar atau sama dengan. Nah ini lebih besar sama dengan 4 itu. Lebih besar atau sama dengan itu sama, bila misalkan dia lebih besar boleh, atau sama dengan juga kondisinya berarti masih benar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang ini A ditambah 4. Nilai A ini adalah 3. 3 ditambah 4, saya tulis sampingnya deh. Nilai A itu adalah 3 ditambah 4 kan. Jadi hasilnya 7 lebih kecil daripada 10. Hasilnya benar ya, benar. Terus ini B lebih besar dari A. B lebih besar dari A. B-nya adalah 3. B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 3. 3 lebih besar dari 3 nggak? Salah. Tambah 5. Yang kecetak apa? Salah yang kecetak. Salah. Karena kondisi B lebih besar dari A itu udah salah, karena 3 nggak lebih besar dari 3. Kalau di sini ditulis sama dengan, hasilnya adalah benar, true. Tapi kalau cuma lebih besar kayak gini, dia hasilnya salah, nggak ada. Selanjutnya lagi kita coba yang C. C adalah 7. 7 lebih dikurang 3 adalah 4 ya. 4 lebih besar atau sama dengan 4. Nah ini hasilnya adalah benar. Karena sama dengan, di sini ada kata sama dengan, 4 lebih besar atau sama dengan 4. Hasilnya benar. Ternyata 4 adalah sama dengan 4. Itu dia. Terus kita lihat penggabungan ekspresi relasi yang ini. Kita coba gabungkan dengan menggunakan operator logika N ya. Jadi kalau misalkan tadi yang benar dan ini deh, benar dan salah dan benar, sudah pasti hasilnya salah. Kenapa demikian? Karena operator N ini harus yang namanya benar dan benar baru benar. Atau kalau mau ini bisa pakai OR. Kalau kasusnya kayak gini hasilnya salah. Sekarang kita coba lanjut ke operator yang OR ya. Operator OR.
Contohnya biar nggak bingung dan nggak ganti-ganti, saya copy ya dari atas. Kayak gini. Sekarang kita kerjakan lagi. Ini OR ya. OR itu tadi tandanya itu seperti ini. A itu adalah 3. 3 ditambah 4, 7. 7 lebih kecil dari 10 hasilnya benar. Yang ini tadi hasilnya salah ya, karena B lebih besar dari A itu enggak, itu salah. Dan yang terakhir adalah benar. Sekarang kalau saya coba benar atau salah atau benar, hasilnya benar kan, atau di sini ada kata atau. Benar atau salah ya pasti namanya benar. Sama ini juga pasti benar. Salah atau benar hasilnya benar juga. Kayak gitu. Kita bikin tabel ya biar nggak bingung juga. Kita coba benar dan benar hasilnya adalah benar. Benar atau benar udah pasti hasilnya benar juga. Tapi kalau benar atau di sini ada false ya, salah. Benar dan salah hasilnya adalah salah. Terus ini benar atau salah, karena ada atau hasilnya jadi benar. Selanjutnya lagi ada salah, ada benar. Salah dan benar udah pasti hasilnya salah juga. Salah atau, kalau pakai atau udah pasti benar. Salah satu ada yang benar berarti benar. Terus di selanjutnya ada salah, salah. Udah pasti salah dan salah udah pasti salah. Salah atau salah pasti salah. Kayak gitu ya kira-kira ini operatornya. Untuk mencobanya sekarang kita coba buat aplikasinya di program ya, kita bikin seperti ini. Dia benar nggak? Ini jawabannya benar, jawabannya salah, jawabannya benar. Kita coba aja, kita buat programnya langsung. Kita lari ke programnya. Kita bikin kelas baru ya, Java. Operator logika. SVM kasih tab. Seperti biasa kita mau ada inputan, kita kasih namanya scanner. Kita deklarasi int A, B, C. Ada 3. Ini kita import, jangan lupa import Java scanner. Terus bagaimana untuk yang ini nih? Cara menentukan dia benar atau salah. Ada sebuah tipe data namanya boolean. Si boolean ini bisa tipe data true or false. Jadi kita bisa pakai yang itu. Kita coba ke sini, kita kasih namanya boolean. Boolean. Ada misalnya ekspresi ya. Ekspresi
1, kita kasih ekspresi 2, dan kita coba kasih ekspresi 3. Ini kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Masukkan nilai. Jangan kita masukkan nilai deh ya. Kita kasih langsung di sini aja deh biar sama kayak tadi hasilnya. B3 dan C sama dengan 7 ya. Kalau nggak salah seperti itu. A3, B3 dan C7. Kita berarti nggak usah pakai si scannernya dulu ya. Scannernya kita coba abaikan dulu. Nggak usah kita masukkan nilai. Kita langsung cetak aja nilai A sama dengan 3. Kita kasih lagi nilai B di sini sama dengan 3 ya di atas. Terus selanjutnya nilai C. Kita coba kasih ekspresi 1 yang tadi di atas. Kita panggil A ditambah 4 lebih kecil dari 10. Nanti kita cetak si ekspresinya ya. Ekspresi 2 lebih besar dari A plus 5. Ekspresi ketiganya tadi C-nya kecil ya. Sekarang kita coba kita cetak si ekspresi 1, 2, dan 3-nya biar kelihatan. Ekspresi 1 kita copy aja. Kita coba running. Oh ya, benar ya. True, false, true. Hasilnya di sini juga sama ya, benar, salah, dan benar. Oke, hasilnya di program pun sama, berarti benar ya. Oke, itu penggunaan yang pertama. Selanjutnya kita coba pakai yang apa tadi? Dan sama OR ya. Kita coba. Berarti kita bikin sini ekspresi keempat kali ya. Kita bikin ekspresi 4. Ekspresi 4. Ekspresi. Oh, nggak pakai S tadi saya bikin ya. 4 adalah hasil dari ekspresi 1 dan kita coba pakai yang dan ekspresi 2 dan ekspresi 3. Hasilnya adalah tadi ada di sini adalah dicetak ya. Hasilnya tadi di sini ya benar dan salah, dan benar hasilnya sudah pasti salah ya. Kita coba cetak si ekspresi keempat. Ekspresi 4. Kita coba running. Nah, hasilnya adalah salah. Itu dia ya. Begitu pula yang OR ya. Kalau OR udah pasti hasilnya true. Karena apa?
Karena kondisi salah satunya ini sudah ada yang benar. Kita coba buat memastikan. Kita bikin ekspresi kelima. Kita bikin kayak gini, kita copy aja, kita ganti dengan dan. Nah, ekspresi kelima ini belum kita deklarasi di atas. Sekarang kita coba deklarasi. Di sini boolean ya, tipe datanya juga sama. Oke, sekarang kita coba cetak ekspresi 5. Hasilnya adalah benar ya. Ekspresi 5. Benar atau salah atau benar, sudah pasti hasilnya. Nah, kita running aja. Oke, ekspresi kelima benar. Mungkin cukup pertemuan hari ini mengenai operator, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan keempat. Terima kasih.